anjing. Karena saya tahu dari logatnya sepertinya bukan dari Jawa Barat, ini dari Cilacap ya. Jawa Tengah. Aduh, terima kasih banyak nih. Karena ibu bapak lagi ada di kota Bandung. Orang Bandung selalu memberikan salam orang Sunda. Sampurasun. Kita mulai ya Bu. Biasanya kalau kita bilang sampurasun, di jalannya rampes. Kita mulai ya Bu. Sampurasun. Terima kasih, matur suwun Ibu. Ya, jadi hari ini kita akan jalan-jalan kurang lebih sekitar 2 hari, cukup 2 hari Bu. Kebayang 2 hari Ibu ya. Di sini malah tidak ada AC, adanya angin ngegelep Bu. Oh, takutnya pulang kerja masuk angin nanti ya Bu ya. Kalau di sini sana namanya odong-odong. Oh, di sini bukan odong-odong Bu. Namanya bandros, Bandung Tour on Bus. Jadi kita pakainya bus, bukan odong. Odong-odong ada yang kecil Bu. Yang kecil Bu. Wah, Odong-odong segini. oh segini juga namanya odong-odong. Nanti odong-odongnya besar Bu Bu. Kapasitas satu itu 20 20 orang masuk juga sebenarnya. Kalau ini juga sama masuk 25 orang. Tapi ada juga biasanya yang anak kecilnya tuh. Ya, namanya kami juga menyebutnya odong-odong. Kalau ini namanya bandros, Bandung Tour on Bus. Kita turnya pakai bus. Gimana Bu? Duduknya nyaman nggak? Abang jangan ngapusing Bu. Pasti bilangnya atas kan Bu? Ya, atas sudah, atas saya Bu. Atas. Ibu ada yang tahu sebelah kanan kita tempat apa Ibu nih? Ayo di tempat ini Ibu sebelah kanan kita nih. Yang dikasih Afrika. Tempat apa Pak? Tempat parkir betul sekali Bu. Terima kasih Bapak. Betul. Itu adalah tempat parkir, cuma dari bekas tempat parkirnya kuda. Yang kita sebut dengan istal kuda atau kandang kuda yang dalam bahasa Sunda namanya bancai. Makanya kenapa jalan ini namanya jalan bancai. Dulu orang bilangnya kiratanya bantuan cai, minta bantuan air untuk udah. Nah sebelah kanan, kok tiba-tiba di sana ada patung. Kenapa Pak? Patung Insinyur Soekarno sedang duduk di sana sebelah kanan. Karena ini dulu bekas penjara. Dan penjara ini tahun 1929 di sini Insinyur Soekarno sempat dipenjara di sini selama 1 tahun 2 bulan. Nah, jadi 14 bulan ya di sininya. Ini suka miskin. Sanes, bukan Ibu. Ini keluar bahasa Sundanya. Bukan Ibu. Bukan Ibu. Ini adalah penjara yang pertama kali ada di Kota Bandung, namanya penjara Bancai. Kalau yang biasanya dulu waktu mudanya suka di tempat yang suka kaya, biasanya sekarang banyak yang pindah ke suka miskin. Dan asalnya disuka kaya jadi ke suka miskin. Nah ketika ini masih jadi penjara, maka silakan Ibu, ini yang putihnya ini adalah bekas menara pengawasnya tuh. Ya, jadi kebayang ini dulu adalah penjara yang pertama kali ada di Kota Bandung tahun 1871 itu sudah dibangun. Kenapa? Untuk sebetulnya penjara ini untuk kelas menengah ke bawah. Tapi kenapa Soekarno dimasukkan ke sana? Karena untuk membuat mental beliau menjadi down. Akhirnya dia disatukan balapan saja. Kalau Ibu boleh masuk ke sana nanti boleh bisa masuk Bu. Itu Ibu bisa melihat kamarnya saja hanya 1,5 meter. Tidak ada ventilasinya, tidak ada toiletnya. Jadi dia hanya mempergunakan kaleng bekas kue. Tapi Soekarno bilang saya bahagia. Kenapa? Karena Ibu Inggit, istri kedua beliau, selalu datang menemui Soekarno. Bayangkan Bu Inggit ini sampai berpuasa untuk bisa menyimpan semua dokumen di dalam stagingnya, kemudian diselundupkan. Walaupun Ibu Inggit setelah 20 tahun memutuskan untuk berpisah dengan Soekarno karena dia tidak mempunyai keturunan, makanya Ibu Inggit mendapat julukan Ibu Bangsa. Siapapun bisa menjadi ibu negara, tapi belum tentu menjadi ibu bangsa. Karena Ibu Inggit ini menemani Soekarno dari satu pengasingan ke pengasingan yang lain. Nah, orang Cilacap semuanya ya Bu ya? Ya, selamat datang Ibu di Jalan Braga. Nah, sekarang kita ada di Jalan Braga nih Bu. Belum ke Bandung, kalau belum ke mana Bu? Jalan Braga. Makanya ada lagunya, pasti ini angkatan Ibu pasti hafal.
Jalan Braga, jalan intelek, tidak boleh masuk keretek. Bayangkan ibu, saking inteleknya keretek saja atau delman saja waktu itu tidak boleh masuk. Makanya kenapa orang Indonesia, orang Bandung mengatakan jalan ini jalan Braga dari kata ngabaraga atau mengundang raga. Jadi dulu kalau orang Belanda lewat ke sini, jalannya itu seperti orang sedang pesek-pesek, memperlihatkan baju mereka yang bagus, yang mahal, karena memang pada saat itu jalan Braga adalah pertokohan untuk orang-orang intelek saja. Siapa orang intelek itu? Ya orang Belanda pada saat itu, ya. Makanya orang Belanda kalau lewat ke sini itu jalannya seperti orang sedang fashion show, disebutlah jalan Braga dari kata ngabaraga. Kalau sekarang orang negara Bandung datang ke sini beda, yaitu mau gisel bu, gila selfie. Duduk di atas sebelah kiri kita bu, itu juga sama lagi selfie ya. Kalau dari orang Belanda datang ke sini pasti tujuannya hanya untuk beli baju, beli barang-barang bagus atau makan di restoran mewah. Kalau sekarang orang negara Bandung datang ke sini menikmati minum kopi atau minum kue-kue jadul sambil foto-foto selfie. Dan jalan Braga kalau ditanya, kenapa jalan Braga selalu dibiarkan macet aja? Betul ibu, karena memang kalau dibiarkan diperlebar jalannya, otomatis kita akan kehilangan sembilan bangunan heritage di kota atau di jalan Asia Afrika ini. Dari mana kita tahu kalau bangunan itu adalah bangunan heritage atau bangunan bersejarah? Di depannya itu ada keramik bu. Nah, salah satunya di sebelah kanan ya. Ini ada nama toko Maison de Feiren tahun 1923. Nah, nanti ibu bisa lihat di dalamnya itu ada keramik sampai dua, malah keramiknya halo A. Halo A. Hai. Nah, nih lihat, kita lihat dulu ya nih. Ada keramik nempel di dinding. Ibu akan bisa melihat tahun berapa didirikannya, siapakah arsiteknya, dulu tempat apa. Nah, sebentar ya, ini ada yang lagi parkir. Nah, tengok sebelah kanan kita ada keramik nempel dulu, ibu tuh. Kelihatan ibu? Ada ya, nempel di dinding, ada dua ya bu. Itu jelas bahwa bangunan ini termasuk bangunan heritage dan tidak boleh dirubuhkan. Karena memang ini dulu satu-satunya restoran untuk kalangan sosialita Belanda yang mendapatkan izin langsung dari Ratu Belanda. Menunya itu memakai bahasa Prancis. Kenapa kiblatnya mereka kok kota Paris? Karena memang Paris panjang sebutan untuk kota Belanda, yaitu kotanya Paris di Pulau Jawa adalah Parangtritis, betul. Dari Jogja. Dari Jogja, itu dari Jogja. Jogjanya dari Parang? Dari Kraton bu? Di belakang Kratonnya atau di belakang? Oh, caranya, ya, sebelah barat Kraton, ya. Kebetulan saya juga suka membawa kamu ke Kraton. Kalau saya selalu membawa ke daerah Taman Sari, di situ banyak orang-orang yang tinggal di belakang Taman Sari situ atau di kawasan Taman Sari. Nah, kalau ini ada orang Jogja nih, Bapak coba lihat tuh di depan. Ini ada jembatan, Bapak pasti ingat dengan jembatan ini seperti ada di kota Yogyakarta, yaitu di stasiun Tugu. Betul ya? Sebelah sananya stasiunnya, ini arah ke Malioboro-nya. Ya. Nah, sebelah sini stasiunnya, sebelah sana, kemudian dekat ke sini. Ya, ini mau arah ke jalan Mangkubumi. Ya, nah ternyata bangunan seperti ini bukan cuma di Bandung. Yogyakarta ada, Surabaya ada, kemudian Bandung juga ada. Itu naik kereta api itu siapa Metro ke Bandung Surabaya. Betul. Lewatnya lewat kota Yogyakarta, betul sekali. Sekarang karena besok kita mau menaikkan kita banyak kegiatan yang bilang. Nah, jadi untuk Bapak Ibu nih, kita sudah mau berumur atau usia negara kita hampir mau 77 tahun. Nah, di sinilah sebelah kanan kita, ini tempat bekerjanya wali kota kami. Wali kota kami ini bernama Bapak Yana Mulyana. Nah, dia menggantikan yang pertama yaitu Bapak Odet, karena Bapak Odet meninggal waktu hari Jumat dan beliau digantikan oleh Yana Mulyana wakilnya. Di sinilah dia bekerja. Yang ini di Bandung disebutnya Kebun Raja.
Karena ini dulu tempat para bangsawan atau raja-raja Bandung yang biasanya mereka itu akan mampir ke desa kitanya. Ada yang meninggal dunia. Ini biarkan dulu ya, sebentar lagi ya. Nanti dia akan belok ke sebelah kanan. Jadi boleh dikatakan memang di sinilah tempat dulu boleh dikatakan para bangsawan atau raja-raja kalau mereka sedang berkumpul atau sekolah, karena dulu yang bisa sekolah di tempat elit itu hanyalah para bangsawan. Dan tidak jauh dari sini ada sekolah untuk para bangsawan. Kenapa? Karena para priayi, kalau di Bandung disebutnya para priayi ini, sama ya Bu ya, para priayi ini nanti setelah mereka lulus sekolah biasanya akan disuruh mengajar di sekolah rakyat, ya. Tapi mereka memang dianggapnya sebagai salah satu panjang tangannya dari pemerintah. Makanya sampai sekarang ada di situ sekolah bekas rakyat atau bekas para bangsawan dulu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih sebelah kanan kita, ini ada rumah besar Pak. Ada yang tahu rumah siapa Pak ini Pak? Ini rumah saya Bu. Saya tuh jujur aja Pak, rumah segede gini saya bingung Pak. Karena setiap kali kerjaan saya hanya nyapu saja Bu. Karena kalau saya capek Pak, makanya lihat badan saya, kalau saya capek jadi begini badannya Pak. Jadi sampai saya akhirnya dikontrakkan kepada Pangdam Siliwangi. Nah, itu rumah dinas dari Pangdam Siliwangi, bukan rumah saya Bu. Rumah saya segede gitu Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan dikabulkan nanti ya. Baik Ibu, gimana Bu? Senang naik gamis Bu? Alhamdulillah ya Pak ya. Coba yang tadi Teis bilang, oh saya belum memperkenalkan diri ya Bu. Nama saya Iis. Dari namanya saja orang Sunda. Tapi saya tidak bekerja sendiri. Di depan saya juga ada Kang Puji. Selamat pagi Kang Puji. Kang tadi. Ya, Kang Puji jalan ke Sunda Bu. Namanya Puji Utami. Sepertinya dia jalan ya Bu. Namanya Jawa dan Sunda aku lebih sepertinya ya. Jawa Saware atau apa namanya, ada Jawanya ada Sundanya, jadi dipanggilnya kami Jaware, Jawa Saware katanya. Jadi ada daerah Jawanya juga. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di satu jalan yang disebut dengan Jalan Dago. Orang Bandung walaupun tahun 83 diganti namanya menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda, tapi orang Bandung tetap namanya Jalan Dago. Kenapa sih diberi nama Jalan Dago? Kebayang nggak sama Ibu? Dulu sekali abad ke-17 ketika orang lewat ke sini, ini hanya hutan belantara, hanya jalan setapak saja. Dan ketika orang lewat ke sini, mereka punya satu kebiasaan saling berteriak, "Dagon, tungguin!" Ada Dago, saling menunggu. Karena kondisinya pada saat itu masih banyak begal, masih banyak binatang buas. Jadi kalau mereka pergi sendiri takut. Makanya jalan ini tetap saja dipanggil Jalan Dago, yaitu jalan saling menunggu. Dimana kalau orang dari arah atas mau pergi ke kota, itu mereka akan saling tunggu menunggu, kemudian perginya berbarengan. Makanya sampai kapanpun jalan ini tetap aja diberi nama Jalan Dago. Nah, Jalan Dago ini salah satu jalan yang kalau memang Ibu nanti atau Bapak jalan-jalan sampai ke atas, itu rumahnya bagus-bagus. Kenapa? Karena ini waktu zaman pemerintahan Hindia Belanda merupakan perumahan orang-orang Belanda. Tapi tentu saja orang Belandanya bukan betul sekali Ibu. Nah, ini salah satunya bangunan heritage-nya. Ya, ini juga sama. Cuman banyak yang memang tidak gampang mempunyai rumah bekas peninggalan kolonial. Pertama, tidak gampang izin untuk merenovasinya. Kedua, biayanya juga sedikit mahal. Tapi kalau dijual juga mahal juga. Ya Bu ya. Nah, ini boleh dikatakan, nah ini juga sama di bangunan ini ya. Banyak sekali. Nah, ini terutama yang sebelah kanan ini ya. Ini bangunan-bangunan Belanda ini seperti ini. Nah, ini ya. Kelihatan selalu punya halaman luas ya Bu ya. Nah, dan memang Jalan Dago ini adalah salah satu kawasan yang memang terkenal tahun 90-an. Kalau kita lewat ke Jalan Dago dulu masih bisa melihat namanya embun pagi atau kabut. Kalau sekarang jangankan kabut, apalagi embun ya Bu ya, yang kelihatan mobil dan asap. Ya, karena memang
Bandung sekarang sudah kurang lebih sekitar 3 juta, yang lebih 3,7 kalau tidak salah saja. Tapi juga dari Cilacap itu nyambung ke atas ya. Kita lanjutkan lagi di sebelah kanan. Ini ada yang disebut dengan Jalan Diponegoro. Tapi orang Bandung kalau ditanya Jalan Diponegoro banyak yang tidak tahu Pak. Tapi kalau ditanya Jalan Gasibu atau lapangan Gasibu pasti langsung tahu. Bapak mohon izin, kami tidak memperbolehkan untuk merokok di sini. Mohon izin sekali, mohon izin banget ya Pak. Nanti kami akan ditegur oleh pihak dari Disubda. Mohon izin, mohon maaf ya Bapak. Terima kasih banyak, mohon maaf ya. Nah, dan memang kalau ini terbuka tapi tidak diizinkan. Nah, ini Gasibu ini atau jalan ini adalah jalan yang dulu waktu zaman Belanda namanya pakai bahasa Belanda Pak. Namanya Wilhelmina Boulevard. Tapi sekarang orang Putri Belanda atau Ratu Belanda. Tapi tahun 50-an Soekarno bilang tidak boleh ada lagi nama-nama yang berbau bahasa Belanda. Makanya semuanya diganti namanya dan ini diberi nama jadi jalan itu kan. Mungkin Ibu Reta juga pernah ketika ke Bandung dulu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, di Bandung satu-satunya kota yang tidak boleh atau tabu ada nama Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Sekarang sudah boleh Bu. Kenapa? Karena di Bandung ini sekarang sudah ada nama Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kalau dulu tidak boleh karena ada satu cerita dengan perang Bubat. Iya. Malah katanya ada yang bilang orang Sunda tidak boleh nikah dengan orang Jawa, padahal punya anak 4 aman-aman saja. Jadi tabunya tidak ada. Kalau perang Bubatnya betul ada. Makanya sekarang dibuat nih. Ini jadi jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Jadi kalau perang Bubat itu adalah sejarah. Tapi masalah mitos menikahnya itu tidak ada. Makanya sekarang di Jogja pun sudah ada nama jalan Siliwangi. Ya, artinya sudah tidak ada lagi mitos-mitos orang Sunda menikah dengan Jawa itu tabu, tidak ada lagi. Kita udah sama-sama bangsa Indonesia. Betul. Nah, makanya sekarang dibuat lagi namanya Jalan Majapahit. Jadi sudah di Bandung sekarang sudah ada nama. Sudah tidak ada lagi. Betul sekali. Nasionalisme betul Pak. Nah, Ini juga peninggalan Belanda juga ini. ini adalah gedung sate Bapak Ibu. Oh iya. Nah, Di Bogor betul sekali. Oh iya tadi nggak lihat. Turunkan harga apa ini? Karena memang kita kebijakan utang kan ya. Namanya sate gimana? Nah, coba Bapak lihat di atasnya betul seperti tusuk. Sate itu ada berapa satenya di atas Pak? Dagingnya ada berapa? Ada 6. Ya. Jadi kenapa dipanggilnya gedung sate? Karena bentuknya seperti tusuk sate. Padahal itu bukan sate Bapak. Itu adalah bunga lotus, simbol dari agama Buddha. Dan yang berundak yang seperti dagingnya itu adalah bunga lotus ada 6. 6 itu artinya adalah ketika membangun gedung ini diperlukan biaya 6 juta golden atau sekitar 40 miliar pada saat itu. Nah, jadi bentuknya itu yang seperti satenya adalah bunga lotus, yang berundak-undaknya itu adalah masjid. Di tengahnya tadi Bapak lihat ada pura ya Pak ya? Itu adalah agama Hindu dan di atas jendelanya dengan pilar-pilarnya itu adalah gereja zaman dulu. Jadi sebetulnya ini adalah perpaduan dari empat agama yang ada pada saat itu. Buddha, Islam, Hindu, agama Kristen. Jadi kenapa orang Bandung memanggilnya gedung sate? Karena dulu orang Bandung ini menyebut gedung ini bukan gedung sate tapi gedung GB pakai bahasa Belanda. Tapi di Bandung ada nih tahun 2000 Mas Emil membuat Taman Lansia. Asrama lansia Ada, kalau asrama tidak ada kami. Nah inilah Taman Lansia. Oh, jadi betul. Bapak Ibu sudah jalan-jalan di sekolah Pak? lansia semua. Boleh kalau misalkan Bapak nanti habis dari sini jalan-jalan di sini monggo silakan ya. Ini kenapa diberi nama Taman Lansia? Karena tahun 2000 Kang Emil ketika jadi wali kota memberikan bentuk ini para lansia itu jangan olahraga nih. Maka diberikan tempat itu. Makanya diberikan namanya Taman Lansia. Tapi ternyata penghuninya para lansia atau anak-anak muda Bu. Anak-anak muda ternyata memang anak-anak muda pun suka ke sana itu. Tapi bagi para lansia memang harus hati-hati kalau jalan-jalan di sana Bu, karena di sana juga ada dinosaurus. Atom dinosaurus. Jadi jangan dekat-dekat dengan dinosaurus, karena dinosaurus itu paling suka kepada manusia. Dan bagi yang muda-muda nih, jangan
Jadi taman lansia itu zaman Belanda dulu. Dulu ya. Taman betul. Itu sebenarnya bukan taman. Itu adalah paru-paru kota. Namanya dulu adalah Cilaki. Tapi akhirnya dibuat oleh pemerintah menjadi taman lansia. Sebelah kiri ada Masjid Pusdai, pusat dakwah Islam atau Islamic Center Kota Bandung. Ya. Jadi yang sebelah betul Bapak ini. Nah ini Islamic Center Kota Bandung. Jadi kalau misalkan ada acara-acara besar, biasanya berkumpulnya di sini, ya. Nah, kemudian kalau kita lewat sini, pasti Bapak Ibu bertanya, Teis ini rumah siapa? Oh bagus-bagus di sini. Jadi ketika gedung sate tahun 1924 selesai dibangun, mereka mulai memikirkan di mana nih para pejabatnya tinggal, dan mereka tinggalnya di belakang gedung sate di Termasuk sini. Ridwan Kamil. Betul, Pak Ridwan Kamil tidak. Pak Ridwan Kamil tinggalnya itu ada di gedung yang lain, bukan di sini. Gedung gubernurnya. Ini zaman Belanda, Bu. Jadi dulu ketika orang-orang atau para pejabat gedung sate zaman Belanda, mereka juga bilang, saya harus pinjam tempat tinggal nih. Dan mereka diberikanlah rumah-rumahnya itu di daerah sini. Tapi syaratnya rumah mereka tidak boleh lebih tinggi daripada gedung sate itu sendiri. Iya. Ya, Pak, ini kayaknya kasih sahabat saya. Merah ya? Nah itu. Nah, ya sekarang kedengaran ya Pak? Nah, sebelah kanan ini ada satu lagi nih. Ini dulu bekas SPG 2. Salah satu SPG terhebat di Kota Bandung. Kan zamannya dulu waktu saya masih SD, kalau dulu kan sekolahnya itu kalau tidak SPG, SGO, semua ya Pak ya. Karena pada saat itu orang kalau habis selesai sekolah pasti bisa bekerja. Sekarang sudah di SMA ya Bu ya. Dulu Pak semua SPG, SGK ada lagi. Kalau tidak salah namanya sekolah untuk perempuan itu namanya apa tuh? SKP. SKP, betul sekali. Ya, betul sekali SKP. Namun sekarang sudah tidak ada ya Pak ya. Banyaknya sekarang SMK atau SMA. Nah, bagi Bapak Ibu dari Cilacap nih, pulang dari Bandos pengen kuliner Pak. Nah, silakan dibawa ke sini Pak. Nih, ini kawasan kuliner di Kota Bandung. Bapak bisa mencoba menikmati ada lontong sayur, ada bakso tahu, ada nasi, dan sawargi. Nah, silakan ya. Dan betul. Jadi ini salah satu kawasan untuk sarapan pagi. Bisa makan di sini juga ya. Nih, gimana Bapak Ibu? Senang naik Bandos Bu? Alhamdulillah. Ya, atas. Karena jangan sampai ada satu cerita dulu. Ada orang Sunda dengan orang Jawa punya masalah buang air besar. Nah, dua-duanya ada di kamar mandi. Yang di dalam kamar mandi adalah orang Jawa, yang di luarnya adalah orang Sunda. Dia diketok sama orang Sunda Bu. Dia bilang atos Pak. Orang Sundanya, orang Jawanya di dalam ngomong gini, buru-buru atas, pencet yang ada katanya. Karena pengertian atas itu atas keras. Kalau atasnya orang Sunda artinya sudah, betul. Jadi namanya sama atas, tapi artinya berbeda. Dalam RE Marta Dinata, ya. Jadi banyak sekali nama-nama yang ketika Soekarno bilang, iya benar, ada bahasa-bahasa yang mengandung berbahasa Belanda, ya. Jadi namanya sudah banyak diganti. Nah ini Jalan Lombok ini adalah salah satu kawasan wisata kuliner di Kota Bandung. Jadi kalau ibu yang suka dengan makan bakso, tinggal datang ke Jalan Lombok, inilah tempatnya. Bagi yang ingin kangen dengan gudeg, ada gudeg Banda sebelah kanan. Nah gudeg Banda yang terkenal di Bandung nih. Ini bukan gudeg Jogja. bukan gudeg Jogja. Jadi gudeg Banda ini perpaduan antara Sunda dan Jawa Bu. Kalau Jawa kan manis. Ya, kalau ini tidak terlalu manis karena orang Bandung kurang manis Bu. Makanya kalau ke Jawa saya selalu bilang minta teh tawar. Nah, kalau ibu ke Bandung pasti ibu dikasihnya teh tawar. Bukan pernah dikasih gula. Kenapa? Karena orang Bandung sudah manis katanya. Oh iya. Nah, memang itulah kenapa, karena orang Bandung memang paling tidak suka minum teh itu pasti selalu tawar. Kalau ke Jawa pasti selalu manis ya. Kemudian sebelah kiri ada lakmi. Nah, lakmi sebelah kiri nih. Ini masih jualan tuh belum. Ini lakmi ini kalau yang pernah ke kota Wonosobo ada yang tahu makanan khas dari Wonosobo apa Bu? Mie ongklok, betul. Nah, satu seperti ini. Jadi
biasanya mie itu kan kuahnya bening, kalau ini kuahnya sedikit rada kental. Kemudian kita lewat ke sini ada namanya Jalan Aceh. Aceh ini terkenal dengan satu cerita horor, yaitu ada cerita rumah kentang. Pernah dengar itu rumah kentang? Dulu katanya rumah kentang ini ada bayi yang masuk ke kuali, kardus bareng dengan kentangnya. Makanya tersiar satu cerita katanya malam-malam tertentu suka keluar bau kentang. Nah di depan tuh ada tulisan rumah kentang 1908 ya. Nah sebelah kanan nih, ini bangunan Belanda tuh. Dulu ini tidak terawat bangunan ini. Sekarang sudah dijadikan resto dan itu dijamin kalau setiap hari di sini pasti itu akan mencium kentang goreng. Kalau dulu ada kenapa sampai sering tercium bau kentang? Karena ternyata penghuni dari rumah kentang ini dia adalah orang petani dan kalau malam hari itu tanamannya itu mengeluarkan aroma seperti kentang. Karena sampai sekarang saya belum pernah melihat hantu kentang itu seperti apa Bu. Ya. Kemudian sebelah kanan ini ada Taman Maluku. Nah, Taman Maluku ini menggambarkan keindahan atau kepulauan Maluku. Nah, jadi dibuatnya seperti ini. Dan Taman Maluku ini di tengah-tengahnya sengaja ada semacam kolam. Ya, jadi dulu ini dijadikan tempat biasanya orang-orang Belanda itu jalan-jalan di sini. Dan zaman Belanda di sini juga dipasang lampu besar untuk menerangi kalau ada kegiatan pasar malam di sebelah sana. Jadi diterapkan situ. Kemudian di depannya ini juga sama rumah Belanda, Pak. Ini kami menyebutnya Istana Para Komandan. Jadi Istana Para Komandan itu sebesar ini, yang sekarang menjadi tempat dinasnya Pangdam Siliwangi yang tadi rumah dinasnya, yang ini mah tempat berdinasnya. Kalau ibu ke Semarang ketemu dengan Lawang Sewu, Bandung punya gedung Sabalu nih. Kita punya gedung Sabalu. Kenapa dipanggil gedung Sabalu? Karena luasnya yang hampir 1 baut atau 1 hektar lebih. Dan ini dulu bekas departemen peperangan dan sebelah kanannya tempat latihan militer. Jadi kebayang ini adalah tempat militer waktu zaman Belanda. Ini departemennya, ini tempat latihannya, dan di sebelah sana adalah tempat jenderalnya. Dan tentu saja tidak jauh dari sini juga ada sekolah khusus untuk orang Belanda. Nah, itu yang terkenal dengan SMA 5, SMA 3. Jadi sekolah khusus hanya untuk orang Belanda atau para priayi kota Bandung. ALS ya. Kalau di Jogja SMA 1 betul Pak. Ya. SMA 5, SMA 3. Jadi tahun 1916 ini sekolah yang hanya khusus untuk orang-orang Belanda atau orang-orang priayi. Nah, kalau dulu kan HIS, ada Mulo, ya, setingkat SMP, ya dia. Kemudian ini tempat latihan militernya di sini. Ini dulu sebelum seperti ini bentuknya rawang, kemudian ditanamin pohon-pohon besar, makanya disebutnya dulu adalah taman tropis atau bahasa Belandanya Insulinpark. Tapi harus diganti dan sekarang menjadi taman lalu lintas ya. Nah, kemudian kita akan sampai di depan. Nah, di depan ini juga sama ada bekas mulut atau setingkat SMP. Nah, kita bisa melihat di depan ini SMP yang dulu hanya sekolah untuk para atau orang-orang Eropa yang tinggal di Belanda. Nah ini Bu. Nah ini nih SMP Negeri 2 dan ini lebih tua dari SMA yang tadi. Tahun 1913. Nah, bangunannya juga sama sebelah kiri, ini juga sama Pak. Nah, ini SMP ini dua-duanya termasuk dalam kategori heritage. Siapa yang pernah sekolah di sini? Bapak Ridwan Kamil, gubernur kita, Rafi Ahmad, Bapak B.J. Habibie, kemudian juga ada apa? Si cantik Raisya. Nah, jadi tinggal di sana. Di Cilacap ada SMP Negeri 1. SMP Negeri SMP itu sama SMP Negeri 1 di dalam Belanda. itu juga sama bekas peninggalan Belanda. Sebetulnya Cilacap itu banyak loh peninggalan apa namanya Belandanya. Bentengnya betul. Kemudian saya juga tergabung dalam satu komunitas namanya Sahabat Heritage Indonesia. Jadi kami sering berkunjung ke tempat-tempat Cilacap. Mungkin akan jadi next kami pergi ke Cilacap melihat banyak sekali benteng-benteng di sana. Betul sekali ya. Dan ketika zaman Belanda, Bandung ini dibagi dua, utara, selatan. Daerah utara itu hanya untuk orang-orang Belanda saja. Sedangkan daerah selatan yang disebut dengan orang pribumi.
Atau ketika ada kejadian tahun 46 di Bandung, apa Bu? Bandung lautan api, maka yang di bumi hanguskan adalah di daerah selatan sini. Biar tidak ditempatin. Betul. Jadi tanggal apa? Itu ketika tahun 46 ada Bandung lautan api di bumi hanguskan karena mereka dalam jangka 7 jam harus meninggalkan kota Bandung. Dan bagi mereka setelah berdiskusi dengan Nasution, Bapak Nasution pada saat itu mengatakan, oh kita bumi hanguskan saja. Padahal orang Bandung menginginkannya tidak usah di bumi hanguskan, tapi di bumi hanguskan. Kalau orang Belanda atau Inggris mau mengambil, berarti kita juga harus bumi hanguskan. Akhirnya di bumi hanguskan daerah sini. Tapi daerah sana sudah dikuasai oleh Inggris. Jadi yang ini betul. Biar nggak dikuasai jadi Betul, dia bumi hanguskan, betul sekali. Nah ini kawasannya ya, nah sampai sebelah sana. Dan ini sebelah kanan ada masjid. Masjidnya sedikit berbeda karena masjid ini adalah masjid untuk Muslim Tionghoa yang kita sebut dengan Lao Tzu. Lao Tzu ini dalam bahasa Hokkien artinya adalah berguru. Jadi bagi orang-orang Tionghoa yang sedang belajar agama, mereka biasanya berkumpulnya di sana. Ya. Kemudian sebelah kanan ini ada sekolah, ada toko roti atau toko kue yang disebut dengan toko rasa. Nah, pasti ibu bapak betul. Ini sebenarnya banyak. Nah, apalagi kita sebentar lagi melewati kawasan yang disebut dengan Jalan Asia Afrika. Kejadiannya tahun 1955. Nah, kalau kita melihat Jalan Asia Afrika atau melewati Jalan Asia Afrika, maka kita mengenal dengan jalan terpanjang di Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan. Betul sekali. 1808 sampai 1811 dibangun oleh Herman William Dennis. 1000 km dibangun dalam jangka 3 tahun. Bayangkan saja berapa orang yang meninggal dunia pada saat itu. Jadi dari Anyer lewat Jakarta, Bogor, Cianjur, Cimahi, Bandung, Sumedang, Cirebon, Indramayu. Nah, yang pas jalan tengahnya itu dari Cilacap langsung menuju ke atas. Nah, jadi boleh dikatakan Jalan Asia Afrika ini dulu namanya Road Postway atau Jalur Raya Pos. Dan kita sekarang hanya menyebutnya dengan Jalan Asia Afrika. Nah, ini. Dan di Jalan Asia Afrika ini turunnya di Palaguna lagi. Oh, mau diturunkan di Palaguna lagi? Oh iya, karena kalau Bapak harus turun lagi di tempat tadi naik, kasihan jalannya ya. Jadi kami turunkannya di tempat Bapak tadi, Palaguna ya, di belakang Palaguna. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah titik 0 km kota Bandung. Dan ini bukan lokomotif Bapak, ini adalah slender. Slender ini untuk meratakan jalan. Nah Bapak, sebentar akan puji jalan berangkat dulu. Nah itu yang namanya panjang, dialah Herman William James yang membuat jalan 1000 km. Kemudian sebelah kirinya, betul sebelah kirinya, dialah pendiri kota Bandung bernama Wiranata Kusuma II. Kemudian Insinyur Soekarno, dan yang menarik yang pakai belakang, ternyata yang menjadi gubernur pertama Jawa Barat bukan orang Sunda, tapi orang Jawa dari kota Buleleng. Dari Buleleng, yang namanya Pak Sutarjo Pak yang itu. Nah, jadi Bapak sekarang tahu bahwa gubernur Jawa Barat yang pertama adalah orang dari kota Buleleng, namanya Pak petisi Sutarjo. Maksud betul. Kenapa beliau dijadikan gubernur? Karena beliau adalah orang yang menentang feodalis. Dia bilang ketika dia disuruh oleh Belanda suruh duduk di bawah, dia bilang saya adalah sama dengan kamu. Ya, saya adalah seorang manusia juga. Kenapa saya harus duduk di bawah? Karena kamu dari mana? Tapi saya sekolah. Nah, dan dialah menentang yang disebut dengan feodalisme itu, makanya disebut dengan petisi Sutarjo. Betul lah, hebat ibu. Nah, jadi ini ya, dan disinilah titik 0 kilometernya. Jadi kalau ibu berdiri di sini, arah ke Padalarang 18 km, arah ke kota Cileunyi yaitu 18 km. Jadi pas di sini. Nah, ini di atasnya bukan lokomotif, tadi saya bilang slender, atau orang Bandung menyebutnya, orang Belanda menyebutnya adalah stumwall. Stum. Jadi kita sekarang ada di sini ya, di titik 0 km kota Bandung. Ya, terima kasih Kang Puji. Hah? Oh iya. Nah, silakan Bapak berfoto dulu boleh. Nah, kemudian kita akan melewati kawasan ini
Tentu saja ini kawasan yang banyak sejarahnya Bapak Ibu. Ya, betul. Ya, Jalan Asia Afrika, dan ketika tahun 1955 satu rumah hotel ini dijadikan tempat penginapnya para delegasi. Nah ini nih, ya satu rumah nih. Ya, jadi dulu sebetulnya ini masih jalan becek saja, bukan jalan seperti ini. Dan ini tahun 55. Kemudian dulu ada supermarket nggak? Tais ada, ini supermarketnya. Nah makanya kenapa atasnya masih memakai bahasa Belanda. Kemudian sebelah kanannya juga masih Afrika. Ini tempat konvoinya atau berkumpulnya para sosialita atau kemudian orang-orang Belanda pada saat itu. Ya. Dan tentu saja ini gedung Merdeka Bu, yang sebelah kanan ini. Kalau ini gedung PLN yang di Bandung dikatakan ada dua sumber mata air yang harus berhadapan, dan di sanalah dibuat yang namanya kota pemerintahan yang kita sebut dengan pendopo. Karena dulu kalau orang yang membuat pendopo itu harus sesuai dengan ada apa, ada betul. Kami menurunkan Bapak